warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurlah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hari ini melanjutkan pengantar kecerdasan buatan di part 1 yang minggu kemarin sudah eh, kita atau saya sampaikan ya, ada presentasi sebelum ini yang masih lanjut. Oke, jadi salah satu bidang atau cabang dari kecerdasan buatan itu yang paling basic ya, salah yang paling basic namanya sistem pakar atau expert system. Jadi berupaya menjadikan komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian penyelesaian masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Biasanya pakar ahli tertentu, misalkan ahli atau dokter lah, dokter spesialis itu kan pakar ya termasuk pakar. Nah, di sini komputer itu membantu mendiagnosa penyakit yang tentunya komputer ini nanti diajari mengenali ciri-ciri sebuah penyakit misalnya. Yang tentunya ciri-ciri itu adalah berupa data yang didapatkan dari para pakar yang sebenarnya. Yang mungkin dalam ini dokter ya, di sini mungkin dokter THT ya, itu telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dijawab untuk membantu komputer menganalisis dan menentukan prediksi atau diagnosa awal dari ciri-ciri yang diberikan dari pasien. Misalkan apakah ada demam, misalkan PHT itu ya. Sekarang jawabannya ya. Apakah Anda merasa ada sakit kepala? Ini juga iya. Ini kan iya atau T ini kan berarti ya dan tidak. Apakah Anda merasa nyeri pada saat berbicara atau menelan? Ya atau tidak? Jawabannya ya. Apakah Anda batuk? Ya atau tidak? Jawabannya ya. Apakah Anda mengalami nyeri tenggorokan? Ya atau tidak? Apakah sahabat lanjut Anda berwarna merah dan bengkak? Ya atau tidak? Jawabannya. Penyakit Anda adalah tonsilitis. Ya, penyakit dalam THT mungkin itu ya. Nah, kalau mau mengulang lagi atau dibalik lagi ya, di play itu kan di reset, nanti pertolongan diulang lagi, nanti memastikan apakah jawaban dari komputer itu konsisten. Jadi komputer ini semacam diagnosa awal saja, bukan semacam vonis atau diagnosis seperti yang dilakukan oleh pakar sebenarnya. Jadi ini membantu saja pada deteksi awal. Tentunya tetap kita ketika merasakan hal seperti ini itu harus bertemu dengan ahlinya. Penggunaan bahasa alami, yang kita lanjutkan ya. Penggunaan bahasa alami atau natural language processing. Misalkan user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain. Pengguna sistem dapat memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari, misalnya untuk menghapus semua file. Pengguna juga memberikan perintah komputer tolong hapus semua file. Sistem akan mentranslasikan perintah bahasa tersebut menjadi perintah bahasa formal yang dipahami oleh komputer, yaitu delete kemudian kemudian transfer bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tapi sistem ini tidak hanya sekedar kamus yang menerjemahkan kata-kata, tapi juga mentranslasikan sintak dari bahasa asal ke bahasa Indonesia. Kemudian text summarization, suatu sistem yang dapat membuat ringkasan yang penting dari suatu wacana. Di tahun ini atau di zaman ini, saya kira ini sudah terjadi semua. Kita bisa ngobrol, salah satunya apa yang sudah di launching oleh OpenAI dengan aplikasinya yang bernama ChatGPT ya. Itu jelas kita bisa berkomunikasi itu dengan komputer, dan mungkin ada lagi selain itu yang lebih expert lagi.
Fisika translator ya, saya kira ini juga sudah banyak sekali aplikasi yang bahkan kalau kita berbicara masalah Indonesia ke Inggris itu tidak hanya eh, pure terjemahan di saklek ya kalau bahasa sini itu aku itu, tapi sudah langsung disesuaikan dengan grammarnya. Itu ada beberapa aplikasi yang sudah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan dalam menulis paper atau artikel dan publikasi dengan bahasa Inggris sekarang itu bukan hal yang sulit. Dulu mungkin kita dianggap oke lah bisa kita terjemahin bahasa Inggris, tapi gaya bahasanya nggak kayak orang Inggris kan itu kan semacam grammar atau tense yang tepat atau vocab yang tepat itu mungkin kita masih belajar lagi. Nah, tapi dengan adanya kecerdasan buatan ini ya, khususnya pada bidang natural language processing, saya kira itu bukan hal yang sulit lagi. Banyak artikel-artikel yang termasuk saya sendiri itu terbantu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sistemnya LM NLP seperti ini. Kemudian membuat singkatan ya atau teks summarization ini juga sudah banyak. Ya, banyak yang turunannya OpenAI juga ini. Jadi ketika ada kita menerjemahkan paper berbahasa Inggris, jurnal berbahasa Inggris, kita kesulitan ya untuk mencari ringkasannya itu kita masukkan aja ke situ, kemudian kita ketik minta ringkasan gitu dari paper ini, dia akan memberikan. Dan hebatnya lagi bahasanya yang sudah nggak harus Inggris sih, kita diberi pilihan untuk bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian ada di sini ada contohnya ada optical character recognition, pengenalan karakter lah ini. Kemudian alat untuk membantu orang yang bisu dan tuli sekarang sudah bisa eh, dibantu dengan teknologi AI ini. Kalau dulu mungkin orang bisu atau tuli itu pakai penerjemah yang itu ya manusia tentunya yang menerjemahkan ya. Kalau kita lihat pernah lihat di berita-berita di televisi itu kadang sebelah kiri bawah atau kanan bawah itu ada orang yang tangannya bergerak-gerak, dan itu kan eh, mereka itu menerjemahkan. Di orang kulit itu masih bisa melihat. Ya, tapi kalau itu dilakukan orang ya biasanya kan orang itu kalau terlalu lama ya agak capek juga kadang-kadang agak capek 1 jam misalnya itu makanya posisinya bisa diwakilkan sementara oleh AI ini tadi gerakan-gerakan tangan yang nantinya bisa direkayasa dari segi. Kemudian ada pengenalan ucapan atau speech recognition, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Contoh memberikan instruksi komputer dengan suara. Sekarang banyak ya. Saya sering kita sering mendengar orang-orang itu kalau mau membuka isi atau membuka percakapan dia menyebut namanya. Biasanya nama-nama Inggris gitu ya. Alexa apa siapa gitu ya. Ya karena memang yang bikin kan yang membuat dari kebanyakan dari sana ya dari barat ya. Itu tantangan buat kita. Bisa nggak kita membuat semacam ya, chatbot gitu ya, sebagai penjawab percakapan dengan nama-nama orang Indonesia. Benar, alat bantu membaca untuk tunanetra merupakan masukan berupa teks tercetak. Ya. Punya nanti hurufnya bukan lagi huruf Latin, huruf Arab, atau apa itu ya, ya yang umum orang lihat, tapi hurufnya berubah menjadi huruf Braille misalkan, yang digunakan untuk orang-orang yang tunanetra. Oke, seperti itu. Mungkin selanjutnya identifikasi bahasa isyarat. Nah, tadi saya bicarakan ya. Jadi ini menyatakan huruf apa atau menyatakan sedang apa, sedang pamit. Nah, mungkin dada-dada gitu ya. Itu kan ada isyaratnya sendiri yang dikenali orang-orang tunawicara ketika dulu mereka diajarkan waktu di sekolah luar biasa atau SMA. Nanti apa namanya dari segi itu mereka bisa mengenali gitu.
membicarakan apa. Kemudian dari konversi dari SMS, short message system ucapan sehingga pesan SMS dapat didengar. Ya chatting sekarang di WhatsApp ya bisa. Dengan demikian memungkinkan untuk mendengar pesan SMS sambil melakukan aktivitas yang menyulitkan untuk membacanya seperti mengendarai mobil. Cocok ya ini. Ada beberapa teman yang ketika di jalan dia ingin membalas pesan WhatsApp itu dia kesulitan ngetik daripada kalau misalkan darurat ya daripada membahayakan keselamatan mending keluar direkam dan dikirim. Kemudian ada lagi robotika dan sistem sensor. Mesin cuci contohnya. Di sini bisa dibaca. Kalau teman-teman lihat mesin cuci itu ada yang sistemnya dia bisa tahu gitu ya. Pakai sensor tentunya. Kalau misalkan kotorannya banyak, mungkin muternya tambah kencang, otomatis. Tapi tanpa kita apa ya, tanpa kita manual gitu ya. Ketika kotorannya sedikit, minyak sedikit, kotorannya juga tidak terlalu besar. Kalau bahannya kasar ya, kayak karung goni misalkan, masukkan ke sesuci ke sesuci itu kan bisa kalau putarannya lemah gitu kan, justru makin kotor nantinya. Robotika ini jelas ya, robotika itu jelas dia adalah salah satu wujud. Jadi wujudnya kalau masih di komputer itu kan kayak masih masih apa masih seperti menyatu dengan komputer ya. Tapi kalau si robot ini sudah mewujud karena apa? Ya kita memprogram otaknya, otak itu ditempel dalam sebuah wujud bentuk robot yang bisa bergerak-gerak menggunakan motor stepper ya. Pergerakannya itu sesuai program yang sudah kita tanam. Itu wujud gitu loh. Di luar dari komputer, gitu. Di luar dari laptop, ini jalan sendiri. Computer vision, misalkan deteksi sidik jari, atau pengenalan sidik jari, tengah tangan, ya, itu juga termasuk dalam program. Kemudian intelligent computer aided instruction, komputer bisa mengajar, bisa aja sekarang. Itu ada yang sulit karena apa ya? Sudah banyak data yang masuk ke dalam sebuah storage yang besar ya, berukuran bertera-terabit, penta-pentabit itu membuat komputer itu semakin cerdas gitu karena dia dimasuki banyak kosakata, entah itu gambar, entah itu tulisan. Jadi dia dari situ ketika dibuatkan buah model dia bisa belajar dari ya eh, bukan suatu hal yang mustahil ketika nanti komputer bisa berbicara dan mengajar gitu ya. Kemudian kesuksesan awal dari AI, sukses of AI tahun 97 di Blue membuat sebuah program mengembangkan yang dari yang IBM ya, IBM mengembangkan sebuah program namanya Deep Blue khusus untuk permainan catur yang dipimpin oleh Feng Xiongsu. Kalau ya dari namanya aslinya orang Timur ini, orang Cina, Taiwan, orang Korea. Kalau Jepang kayaknya enggak. Jepang itu biasanya hurufnya banyak vokalnya, hurufnya genap biasanya. Kalau Cina, Timur, Taiwan gitu ya. Kalau Korea biasanya tiga suku kata. Dan intinya ini bisa mengalahkan salah satu Grandmaster catur dunia, Garry Kasparov dari Rusia ini kan namanya Kasparov itu. Off itu biasanya dari rumpun bahasa Sirilik ya, kayak Uzbekistan, Tajikistan itu biasanya banyak huruf, coba kayak banyak huruf V biasanya, orang Rusia.
Dan memang kebanyakan dari master catur itu kebanyakan ya dari Eropa Timur ya, Rusia dan teman-temannya itu. Uni Soviet lah. Dalam 6 kali bermain, six games, ya mungkin eh, 7 game ya, 7 game bermain setelah 6 game over 6 game. Jadi tadinya ya kalah terus si Satur ini. Si game pertama dia kalah gitu lah. Di blue ini kalah. Game kedua sudah mulai agak pinter. Game ketiga sudah mulai pinter. Game keempat sudah mulai sangat pinter. Game kelima sudah mulai mengimbangi. Ini mungkin game kelima Garry Kasparov sudah mulai agak kelabakan dan game keenam ini mungkin sudah remis. Gitu. Ya, game ketujuh Garry Kasparov kalah. Di tahun 97 itu mengalahkan Garry Kasparov. Jadi komputernya itu dibuat eh, komputernya itu dari IBM. Kalau teman-teman tahu IBM itu salah satu perusahaan ya atau korporasi yang berhubungan dengan IT yang sudah sangat umurnya mungkin sudah sangat senior, sudah sangat tua. Ya. Salah satunya IBM. Yang dibuat tahun 90 oleh teman Shu tadi itu dan teman-temannya ada Campbell, Dan, Boni, Brody, dan Benjamin. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dan di Blue ini, waktu itu ya, tahun 97, itu mampu mengevaluasi 200 juta posisi bidak catur per detik. Nggak bisa bayangkan. Jadi dalam waktu 1 detik, itu bisa mengevaluasi 200 juta. Intinya, 200 posisi itu dari catur itu berapa ya? Saya lupa ya. Ya, ada berapa kotak itu. Kan ada 200 juta apa namanya kombinasi lah istilahnya. Nah itu bisa dievaluasi. Dan itu tidak heran dulu saja waktu zaman Perang Dunia tahun 45 itu komputernya atau alatnya Alan Turing ya atau dulu namanya belum 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 muncul nama komputer ya itu sudah bisa menebak eh, kode sandi yang begitu banyaknya ya yang dikirim oleh pasukan Jerman waktu itu dengan mesinnya yang bernama Enigma tahun 45 apalagi tahun 97 200 juta posisi kalau dulu zaman dulu itu kombinasinya sampai saya nggak tahu itu berapa triliun atau berapa anu ya karena pangkatnya aja sudah berapa kali gitu kan pangkatnya itu 100 berapa gitu kombinasi berarti kan lama sangat banyak sekali sekarang ini cuma 200 juta itu sedikit cuman dulu mungkin hitungannya bukan per detik ya karena Turing saja membuat itu 2 bulan 3 bulan baru bisa membuktikan bahwa mesinnya itu bisa untuk memecahkan kode sandi dari Enigma ini percakapan salah satu percakapan dengan nama chatbotnya itu namanya Jupiter kita bisa lihat ya dia bisa ajak ngobrol misalkan ada telepon dia yang jawab gitu kalau ada orang yang jawab dia yang jawab Jupiter nggak telepon ya Jupiter nggak nggak telepon dia jawab ya hey welcome to Jupiter dan MIT ya MIT Massachusetts Institute Laboratory Institut Teknologi apa apa ini salah satu kampus teknik terbaik di dunia di Amerika di Massachusetts jadi dia bisa membuka sebuah percakapan lalu saya Jupiter dari lab MIT Computer Science Weather Information System. The call is being recorded for system development. Langsung direkam. You may hang up us or ask for help at any time. Who can I help you? Dia memberikan pilihan apakah Anda mau nutup atau mau meneruskan dan dia menawarkan bantuan seperti dan seterusnya sampai ke bawah. Dan dia bisa ya ini seperti manusia ya, seperti kecerdasan alami gitu. Berikutnya untuk apa ini teleskop luar angkasa ya. Dan apalagi ini jadi teleskop luar angkasa untuk ya penelitian cuaca itu misalnya. Kemudian ada lagi untuk
deteksi ya, deteksi otak kenapa ya, atau gegar otak atau apa yang kurang apakah ada pneumonia atau bagaimana ya, itu bisa dicek pakai ini. Kemudian abnormalities diagnosis drop iris, itu mendeteksi iris ya, iris yang normal yang bagaimana yang jadi misalnya ini pakai smartphone kita capture matanya, kemudian kita cek ya pakai sebuah aplikasi dia bisa mendeteksi awal apakah itu abnormal atau kemudian image analysis enhancement atau rekonstruksi tulisan yang tadinya kabur supaya agak nggak kabur. Jadi ini kan sudah sama sekali kalau kita baca agak sulit ya. Kalau ini mungkin kita yang besar ini masih agak baca masih dikit-dikit banget baca, tapi kalau di atas ini udah nggak tahu makanya. Kemudian di blurnya itu dikurangi sehingga bisa kebaca di sini tulisannya Virgin. Berikutnya setir mobil otomatis ya, itu jelas lah. Jadi kalau sudah seperti ini ya sopirnya sudah otomatis ya, robot ya, sopir khusus mobil. Jadi orangnya tinggal masuk, duduk, dia sudah bisa ngapa-ngapain, tinggal mobil berjalan sesuai dengan program dan sensor yang. Kemudian deteksi manusia, jalan kaki, misalnya. Deteksi apakah ini anak kecil atau orang dewasa. Kemudian ada lagi istilah soft computing atau komputer lembut ya. Di sini yang pertama kali menggagas adalah Lotfi Azadeh. Saya tidak tahu. Lotfi Azadeh itu di beberapa buku literatur itu di tahun 60-an, tapi di sini 92. Apakah ini salah ketik? Karena saya juga sebulan lagi ngupas saja, cuman belum saya cek semua. Soft computing merupakan inovasi baru dalam pengembangan sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing mengimplementasi adanya toleransi terhadap ketidakpatuhan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dan dikembalikan dengan mudah agar sesuai dengan tema. Jadi ini itu bekerja di eh, pengembangan dari hard computing ya. Itu maksudnya komputer itu biasanya bekerja pakai sistem biner ya. Kalau nggak nol ya satu. Kalau nggak tidak ya iya. Misalkan tadi itu pertanyaannya, apakah Anda menderita sesak napas? Gitu. Jawabnya kan ya atau tidak. Nah, maksudnya di soft computing ini pakainya persen biasanya. Jadi kita bisa pakai itu persentase. Mungkin kita bisa katakan saya sesak napas kira-kira cuma 30%. 70%-nya saya nggak terlalu sesak napas. Ada persentase seperti itu ya. Ada ukuran, bukan ukurannya bukan 01 lagi, tapi seperti analog, hanya masih dalam batas-batas tertentu yang apa namanya bisa dipahami atau bisa di atau abu-abu tadi itu ya ditoleransi. Oke, jadi nanti teman-teman silakan untuk soal-soal ini bisa dijawab, bisa ditambahkan di komen. Artikelnya aja namanya apa, judulnya apa, tahu di komen di YouTube. Dan ini awalan saja, supaya kita semua bisa memahami apa itu konsep dasar dari kecerdasan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai eh, tahap-tahap bagaimana kecerdasan buatan ini diterapkan dalam sebuah aplikasi atau sebuah simulasi atau dalam kehidupan sehari. Terima kasih untuk referensinya karena ini saya mengambil
persentase apa namanya file file apa referensi presentasi dari fans ya mungkin bisa menjadi referensi ya. Ini ada judulnya Download Kesehatan Buatan, mungkin bisa download di internet ya. Salah satu penulisnya adalah Ali Baraba. Ini adalah saya ke buku saya. Saya tahun 2019 itu mengikuti eh, pelatihan AI di Surabaya. Kebetulan tempatnya di kampus Pens. Seperti kayak gitu. Ada lagi Alan Turing, kemudian yang Daging Wajib Komputer dan AI, sekarang hasil Kusuma Dewi, silakan. Atau mungkin yang terbaru ya, monggo silakan. Insya Allah semuanya bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.